Lovely people semuanya, welcome back to Raisa Broto Asmoro Channel. Kali ini sudah kedatangan seorang wanita cantik, pebisnis dan juga content creator, mompreneur, Marciana Tika. Thank you for coming. Sama-sama dong. Aduh, seneng banget kamu bisa mampir ke sini di tengah kesibukan kamu. Alhamdulillah. Belakangan ini lagi ngerjain apa aja? Ngerjainnya banyak ya dok ya, karena aku punya 3 anak, terus aku punya usaha juga, harus diurusin juga suami, terus dong. aku juga banyak banget aktivitas yang memang bisnisnya bukan cuma hanya fashion aja gitu, kuliner juga ada. Oh wow, jadi sekarang apa aja tuh? Kamu kan punya line baju. Iya, baju yang aku pakai ini, Ini kerudung yang lucu aku ya. pakai. Iya, nanti mau ya dok. Jadi aku ini family business sebenarnya, namanya PT Kaos Corpora Indonesia ini bergerak di bidang fashion. Ada juga skincare-nya juga sih gitu. Nah kita ada 4 perusahaan gitu dok. Wow. Jadi aku ya ngurusin semuanya juga. Ini gitu. luar biasa. Dan termasuk kamu sampai ke live streamingnya juga. Iya betul. Jadi di streamer nih ya. Iya, jadi awal mulanya kenapa jadi live stream karena menurut aku kalau aku nggak terjun langsung, aku jadi nggak tahu medannya seperti apa. Karena kan biasanya live stream itu kan kita taunya kalau misalnya live streamnya biasa dengan penanganan yang owner langsung itu beda gitu. Gitu ya, ada touch-nya gitu Iya, ya. ada touch-nya Karena sama. setiap apa yang kamu bawain pasti kan kamu tahu history di belakangnya dong. Betul ya. sekali. Seperti gitu. misalnya kreasi baju ini yang kamu pakai. Baju ini kebetulan ini koleksi terbaru dok. Ini dari ZM Zaskia Meka. Dan ini baju, jadi setiap bajunya ZM itu mempunyai cerita dok. Oh, apa aja tuh? Jadi Misalnya gimana? ini kayak baju yang lagi aku pakai, ini baju bunga widuri. Bunga widuri? Iya, jadi bukan cuma hanya asal pattern aja, tapi di sini tuh ada ceritanya. Oh Seperti gitu. itu, iya. Dan setiap ini ada karakter kamu dan saudara-saudara dong ya semuanya gitu. ya. Dimasukin ke situ dan makanya kamu akhirnya terjun langsung. Iya. Dan selama jadi streamer gimana? Suka dukanya apa? Wah, yang suka dukanya pasti banyak sih dok. Tapi banyaknya kayaknya balance ya. Karena pertama kali aku menjadi live stream itu pertama yang harus aku pikirkan pertama adalah aku kuat diri nggak? Nah itu, karena lama kan? Iya, dan di jam-jam malam biasanya ya? Kalau aku start itu malah aku sukanya jam pagi Oh dok. pagi. Karena kan abis nganter anak sekolah dan kebetulan kantor tuh deket sama sekolah gitu. Jadi benar-benar udah antar anak sekolah udah selesai, aku juga Langsung kerja langsung gitu. mulai. Dari jam 8 sampai jam kadang-kadang bisa sampai jam 10 malam. Hah? Iya. Serius? Iya. Terus-terusan tuh? Iya, jadi aku ganti-gantian sama live stream aku. Jadi kita kayak gantian per 15 menit dok. Oh, gitu. wow, jadi cuma break, sholat, makan, Iya, udah. sampai kayak gitu lagi. makan aja kayak oke aku timer gitu. Kalau sholat aku timer gitu. Paling kayak jeda-jeda kalau misalnya untuk makan dan sholat ya paling 30 menit. Tapi kayak misalnya konsekuensinya adalah yang nextnya nanti kamu 30 menit ya gitu. Oh, I see. Wow. Seperti itu. Kalau sukanya sih ya jadi tahu konsumen tuh yang seperti apa sih yang mereka mau. Terus juga kita juga jadi senang sendiri karena kan kalau misalnya kita tidak terjun langsung kita nggak tahu juga kan apa dengan live stream itu ternyata nggak mudah dok. Gimana tuh? Karena nggak mudahnya pertama mereka harus biar audiensnya kan attention sama mereka kan. Ikut biar terus gitu ikut ya? terus. Terus kita harus menguasai produknya juga dan harus seru gitu. Jadi bukan cuma hanya iya ini bajunya gini. Jadi kita harus kayak menceritakan kalau misalnya kamu beli baju ini bisa di-compare pakai ini mix and match-nya gitu. Jadi kan para live stream yang lain kan mungkin ada yang tidak seperti itu gitu. Jadi penyampaiannya kurang jelas gitu. Jadi pas setelah aku turun ya jadi belajar juga sih, jadi belajar produk. Jadi belajar produk, Karena jadi aku belajar bukan, perform gitu iya ya? benar, karena kan aku ibaratnya di balik layar kan, di balik layarnya. Terus akhirnya Bang Haikal juga kayak nyuruh aku kayak udah jadi live stream aja sama adik aku Rifka. Dan terus kita jadi kayaknya oke, kita menjadi live stream supaya kita kayak mewakili lah para owner gitu. Jadinya mereka pun juga senang gitu konsumen melihat kita turun tangan langsung. Bener. Karena ngerasa langsung bisa ngobrol sama kamu. Iya benar. Terus tahu gitu. cerita-cerita tadi. Terus dapat inspirasi ide-idenya. Oh ternyata gini pakainya gitu ya. Betul dong. Oh keren. Kalau dukanya ya
kurang tidur aja dok. Iya sih kayaknya ya, capek loh. Aku ngebayangin aja udah melelahkan sih. Kurang tidur Ngomong sama suara, terus iya kan? capek banget. Sampai aku kayak, aku harus belajar sama orang yang kan nyanyi ya kan pernafasan perut ya. Sampai kayak gimana tuh ya caranya. Akhirnya aku juga belajar sama adik aku yang paling kecil karena dia nyanyi kan gitu. Dia ngasih tahu ya kak kalau nafas harus dari perut gitu. Jadi biar kamu nggak ngos-ngosan gitu. Kayak gitu sih dok. Wow, ternyata banyak tips-tipsnya ya dan triknya Iya. tersendiri untuk jadi live streamer yang Betul. memang suka gitu ngejalaninnya. Iya, ternyata. karena aku tuh suka ngomong dok. Sampai tadi kayak, ayo udah yuk. Lucu banget lagi. Dan kamu memang suka banget sama bisnis fashion nih ya Iya, awalnya bisnis ya. fashion. Jadi awal mulanya ini alhamdulillah kita udah 10 tahun dok. Wih, Gitu. congratulations. Iya, alhamdulillah dan baru ulang tahun. Oh. Gitu. Iya, jadi alhamdulillah jadi awal mulanya tuh dari garasi rumah kakakku yang ketiga, Kak Nia gitu. Dari garasi karyawannya tuh cuman kita-kita aja. Dari aku, Bang Haikel, Kak Wening, Ange, suami aku, terus ada satu lagi siapa aku lupa. Kita cuma di garasi aja, garasi kecil dan kita bekerja sama departemen store yang besar sekali. Waktu itu di Ramayana gitu. Dan Terus kita itu kayak bikin sendiri, desain sendiri. iya, jadi ada bagi-bagiannya gitu. Waktu itu pas aku adalah kulinya. Jadi aku ngejahit karung, aku bawa karung gitu, aku packing, aku QC. Bagian Jadi itu. semuanya sebelum seperti ini alhamdulillahnya jadi kita udah memang trial and error emang sendiri gitu. Jadi memang orang tua aku emang udah bisnis juga dari dulu dan selalu mengajarkan ke kita turun bisnis langsung gitu. Jadi jangan cuman hanya mengandalkan tolong ini. Jadi ibaratnya karyawan kita misalnya kita disuruh apa sama karyawan kita bisa gitu. Iya, Jadi iya, bukan cuman hanya nyuruh gitu, tapi kita sebenarnya bisa lakukan cuman karena ada bagian-bagiannya aja gitu. Tapi memang kamu dari kecil pengen seperti ini atau ini cita-cita kamu, ada vision atau tiba-tiba aja? Sebenarnya gini, karena kakakku yang pertama, Kak Tasya itu pengen banget kita tuh semua ngumpul. Walaupun kita sudah berkeluarga sekarang alhamdulillah, tinggal satu yang belum. Iya. Nah jadi Kak Tasya berpikir yuk kita biar ngumpul terus, biar kita makin kompak ya kita bikin usaha. Usaha bareng. Gitu. Oh wow. Iya jadi idenya Keren dari ya, itu. idenya dari kebersamaan keluarga. Iya ya. karena kan kita bertujuh dok, jadi rame ya bertujuh ya. rame. Itu kan 7 baru anaknya, terus mama papa. Mantu. Iya udah banyak anak. dok, 30 lebih kalau bisa kalau kumpul ya, full satu ruangan ya. Iya benar sekali kayak gitu. Seru. Dan pasti jadinya setiap perayaan kamu bajunya kembaran semua tuh ya. Iya benar banget. Jadi kalau misalnya kita lebaran kemarin ya pakai hari pertama pakai koleksinya ZM. Hari kedua kita pakai koleksinya Bia. Hari ketiga kita pakai koleksinya kakak-kakakku kan juga punya brand gitu. Boleh pakai gitu. Jadi kita saling support gitu dong. Iya. Pernah ada gesekan-gesekan nggak? Pastilah dok. Gak mungkin gak ada gesekan. Apalagi kan kita sebagai keluarga kita tetap harus menjadi profesional juga kan dok. Itu. Bukan cuman hanya kayak yang lain kan biasanya karyawan aku manggil kakak aku Bang Haikel itu manggilnya bapak gitu ya. Kalau aku Pak kayaknya nggak enak gitu ya. Aku manggilnya ya Bang gitu. Tapi kalau misalnya lagi meeting juga ya walaupun ngomongnya Bang tapi tetap harus profesional juga ngomongnya. Iya gitu. ya, dari biasanya kan juga ada otoriter kakak ke adik iya, ya. Iya, Nah ada sedangkan banget. kalau tiba-tiba adiknya yang lagi in charge ini gitu gimana tuh Ada cara banget. Karena aku kan up-nya? ngurusinnya community. Jadi ngurusin banyak orang juga dan jadi cara aku tektokannya juga langsung ke Bang Haikel. Jadi kayak misalnya ada cekcokan yang kayak misalnya ada yang gak sepaham gitu. Nah di sini tuh ada penengahnya. Nah penengahnya itu selalu ada orang tua aku. Oh iya. Iya, Jadi dong. orang tua masih involved Iya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, oke kita meja bundar ada orang tua. Ini lucu banget loh. Iya, jadi kita nggak dibebasin langsung kayak oke, kamu bisnis tapi sama adik kakak tapi nggak ada penengahnya. Jadi emang kita pengen mensejahterakan orang tua kita juga dan kita melibatkan ibaratnya kita harus banyak belajar juga dari orang tua kita dan mama papa pun juga emang mengajarkan kita untuk bisnis itu dari nol dan kita harus saling menghargai juga. Nah gitu itu Dok. sih, ini unik sekali ya karena benar-benar family business jatuhnya. Iya, gitu family kan. business banget. Dan orang tua masih juga in charge sama Iya, semuanya sebagai penengah. Ini kan semua udah berkeluarga, Iya. punya bisnis semua.
punya kerjaan juga di lini entertain juga, Iya. jadi artis. Pertanyaan yang paling mengganjal Iya. ya dari tadi, gimana bagi waktunya? Aku juga kadang-kadang kayak aku bisa sehari bisa di 4 tempat gitu. Iya, kakak aku juga, Kak Iya juga kan anaknya lebih banyak Nah kan itu. dibanding aku, ada 6 gitu ya 6. Kak Iya. Terus aku anak 3 aja kayak, kadang-kadang aku bagi waktunya juga wah padat banget. Tapi kita tipe orang yang sudah kita ambil ke pekerjaan itu dan kita juga harus memikirkan konsekuensinya Nah gitu. itu. Jadi aku bagi waktunya tetap ada sama keluarga juga, sama suami juga, sama keluarga inti atau keluarga suami juga gitu. Jadi aku bagi-bagi sih Dok. Jadi aku selalu udah mengasih time management aku Nah, gitu. Jadi kamu tiap hari ada jadwal nih ya? Ada jadwal ini aja kayak udah dari sini udah harus live lagi. Live lagi. Iya, Tadi jadi gitu. sebelum kesini ngurusin anak di sekolah dulu, Iya, ada event di sekolah. Iya betul. Terus barulah Iya, kesini. kesini. Jadi benar-benar masukin jadwal antara family dengan bisnis betul ya. Dok gitu. Karena kalau misalnya kayak gitu nanti kita juga pusing sendiri dan kita pernah aku kayak oke, udah iya aja gitu, terima kerjaan iya aja, tapi aku nggak mikirin konsekuensinya. Lah jam segini gue kesini gitu. Jadi kayak harus aku pikirin banget dan kebetulan aku juga tipe orang ya keluarga aku lah ya, hampir semuanya kita tipe orang yang diajarin sama mama harus mandiri. Nah. Jadi kita mau naik alat transportasi tuh yang umum pun juga nggak apa-apa gitu. Aku suka banget naik ojek online, aku suka juga jalan kaki, suka naik transportasi ya kayak MRT gitu-gitu. Aku suka aja gitu, karena menurut aku nggak bisa mengandalkan supir doang. Karena kan lagi macet di sana, tapi kita harus pergi gimana gitu. Jadi Fleksibel ya fleksibel pokoknya aja ya. deh, nggak usah mikirin kayak ibaratnya ya nanti bau lah atau apa, ya kan ada parfum. Apalagi Cepet-cepet, image gitu iya. kan. Ini biasa aja nih normalnya kita gini gitu ya misalnya ya. Betul. I see. Tapi aku ada satu hal yang sering banget aku tonton. Oke. Biasanya aku nonton di sosmed kan, Iya. di Instagram misalnya. Kamu kan sering bikin konten-konten gitu sama keluarga, Iya, sama betul, Dok. suami. Iya. Itu emang gaya parenting kamu kah, stylenya tuh seperti itu atau gimana? Jadi sebenarnya secara nggak sadar itu tuh awal mulanya kita memang selalu membuat video. Jadi video itu adalah pengakuan anak kalau misalnya lagi dimarahin Dok. Jadi sebenarnya video-video itu adalah abis dimarahin. Oh gitu. Jadi itu adalah video yang kita memang biasanya memutarkan video itu lagi karena ini loh, kamu udah janji. Astaga, Kamu udah gitu. janji, iya. Jadi aku ngerasa kadang-kadang kan kita omongan doang gak bakal masuk ya ke otak gitu Dok. Harus ada Harus bukti ada video. bukti videonya. Jadi kita videoin dan terus kita liatin. Dan terus akhirnya suami aku karena ya sebenarnya yang punya ide untuk memposting gak sengaja awal mulanya. Dia posting aja deh untuk biar bisa mengajarkan banyak orang juga gitu. Dan alhamdulillah viral gitu. Nah itu. Iya, dan terus emang gaya parenting aku sama suami aku tuh bukan tipe orang yang kaku gitu. Dan kita mengikuti eranya zaman sekarang tapi kita masukin yang zaman dulu juga. Tentang sopan santun, terus kita juga harus lebih respect sama yang lebih tua. Karena aku ngerasa ya Dok, Gen Z sekarang ini tuh ngerasa kurang banget sopan santun, terus kayak mereka tuh tidak menghargai orang yang lebih tua gitu. Karena aku kan banyak karyawan aku yang memang seperti itu gitu. Maksudnya bukan seperti kayak gitu, tapi maksudnya Gen Z-nya banyak banget dan mereka karena mereka sudah dimudahkan dengan teknologi, jadinya mereka merasa easy gitu. Jadi menyepelekan banyak yang unsur-unsur yang seperti aku tadi bilang gitu, kayak sopan santunnya, etikanya gitu. Value kehidupannya tuh ya. Iya, karena memang gak dilanjutin. ya di era aku ya Dok sama era dokter kan pasti beda. Udah pasti gitu. beda kan. Jadi aku ngerasa ya mungkin karena kenapa mereka seperti itu karena mereka instan. Kalau kita kan berprosesnya panjang. Dari dokter yang zaman handphonenya yang bisa gebuk kucing yang bisa bata-bata ya. Yang bisa langsung pingsan tuh kucing gitu kan. Kalau sekarang kan nggak ada mereka melalui seperti itu. Jadi mereka akan respectnya emang agak kurang karena kan mereka tidak terlalu challenging untuk kehidupannya kayak gitu sih. Oke.